Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith, ya. Asalnya dari ditambah ghaithun jadi istaghatha, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan. Tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Tadi penjelasan Ustadz Adi Hidayat, hujan bukan penyebab banjir. Hal ini juga sudah saya buktikan melalui ilmu hidrologi. Terbukti hujan bukan penyebab banjir. Penyebab banjir adalah kerusakan daerah aliran sungai atau DAS. Kenapa tahun 2020 dan 2021, bulan Januari dan Februari, banjir semakin dahsyat di Indonesia? Karena Indonesia belum tahu penyebab banjir. Bahkan malah menuduh hujan sebagai penyebab banjir. Selama ini, kurang lebih selama 75 tahun lamanya. Penyakitnya saja belum tahu, bagaimana bisa sembuh? Inilah solusi banjir di Indonesia. Dan dialah yang menurunkan hujan, sudah dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48. Dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 27. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka. Mereka mengambil agar mereka mengambil pelajaran, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50. Jadi air hujan itu sangat bersih dan bisa diminum karena air hujan itu tawar. Dan satu-satunya sumber air tawar pertama yang turun ke bumi setiap tahunnya selama 6 bulan. Nah, itu dipergilirkan setiap 6 bulan dan kita harus mengambil pelajaran. Bahkan kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat Tuhan, yaitu hujan.
Nah, ini benar, dari 7,5 miliar manusia di bumi ini hampir semuanya membuang hujan, termasuk manusia di Indonesia yang 270 juta jiwa. Mari kita yang sedikit ini dari 7,5 miliar mensyukuri hujan dengan menyimpan sesuai petunjuk Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini siklus hidrologi dan petunjuk Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Jadi seperti ini meresap ke dalam tanah, collection atau disimpan. Ini yang benar. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 18. Nah, ini menetap, meresap di bumi. Inilah yang benar, petunjuk Al-Quran. Kampung Glintung Go Green dahulu kumuh dan langganan banjir, kini asri. Ini kampung di daerah Malang. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Pembuatan sumber injeksi dan biopori, hujan disyukuri, hujan dipanen, hujan disimpan. Nikmat ditambah. Selama 3 tahun, 5.000 kunjungan wisata mendapat dana 700 juta. Ini di Kampung Glintung, RW Kampung Glintung, Malang. Ini terbukti kalau kita mensyukuri hujan, rahmat akan ditambah. Bukti janji Allah pasti. Untuk saudara-saudara seiman yang melihat video ini dan yakin dengan informasi ini, marilah dari masing-masing menyimpan hujan, karena dengan menyimpan hujan kita akan ditambah nikmat kita oleh Allah SWT. Tadi sudah saya jelasin, tetapi kalau kita mengingkari nikmatnya, maka azab yang akan kita dapat. Seperti saat ini, selama 75 tahun kita mengingkari nikmatnya, yaitu hujan, hujan dibuang, dan di tahun ini kita menyaksikan buktinya. Jadi hujan dibuang itu mengingkari nikmat Allah dan akan mendapat azab atau berdampak banjir. Ini ayatnya. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, azab ini bencana banjir. Jadi diingkari hujan itu dibuang, akhirnya mendapat azab, yaitu bencana banjir. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Jadi sudah sangat terbukti, marilah kita mensyukuri hujan seperti ini. Hujan disimpan sesuai petunjuk Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Pertama, karena tadi air tawar pertama yang turun itu adalah turunnya hujan, kita panen hujan itu dari atap gedung dan rumah masyarakat umum, gedung swasta, dan gedung pemerintah. Karena awal dari turunnya air tawar adalah turunnya hujan.
kita panen, ini tidak ada run off di setiap rumah dan gedung. Kemudian yang kedua, kelola hujan sesuai Arada ayat 17, yaitu menyimpan run off, yaitu membuat waduk, dam penahan, dam pengendali, rorak, danau, setu, embung, kolam tandon, sumber resapan, sumber injeksi, biopori. Nah, ini sudah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui PUPR. Yang belum adalah ekodrainase. Ini seluruh daerah masih membuang hujan. Sama tadi, yang pertama tadi memanen hujan juga belum sama sekali dilakukan. Kemudian yang ketiga, kelola hujan sesuai surat Arada ayat 17, meresapkan hujan. Ini dengan jalan Gerakan Nasional Pemulihan DAS oleh KLHK dimulai tahun 2019. Kemudian ruang terbuka hijau di setiap kabupaten dan kota. Nah, marilah kita menyelamatkan hutan Indonesia melalui gerakan-gerakan ini, yaitu ada 3 program atau 3 kegiatan tadi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.